Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita masih tetap ada sampai saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah bagi kami
sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami, supaya kehidupan kami pada akhirnya boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah akan segala pelanggaran salah dan dosa kami, supaya saat ini kami ada di hadapan Bapa dalam keadaan layak oleh karena pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita duduk diam di kaki Tuhan, lalu kita merenungkan keadaan kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini adalah makhluk kekal, saudaraku. Kenapa saya katakan akan hal ini? Pernahkah kita berpikir bahwa Allah yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang empunya kuasa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, jagat raya ini, diciptakan oleh Allah. Allah yang ada dari kekal sampai kekal, yang pada akhirnya membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah karena nafas hidup manusia ini berasal dari Allah, roh yang ada pada manusia ini adalah roh yang berasal daripada Allah, dan Allah itu adalah Allah yang kekal. Itu juga berarti manusia sebagai makhluk yang hidup adalah makhluk yang kekal. Saudaraku, keadaan inilah yang hampir-hampir, kalau mau jujur, kita tidak pernah memikirkan akan hal ini. Saudaraku, kalau sekarang kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang kekal, kita harus memperkarakan satu hal. Sebelum masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita harus memperkarakan satu hal. Apakah itu? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk masuk kepada kehidupan di kekekalan? Karena kalau kita harus jujur, selama ini kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk menjadi makhluk yang kekal. Makhluk yang kekal yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang pada akhirnya akan tinggal lagi bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Orang-orang yang pada akhirnya tidak akan terpisah lagi dari Allah, tetapi akan terus tinggal bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Ingat, keterpisahan manusia dari Allah pada mulanya itu karena dosa. Saya ulang sekali lagi, kita harus menyadari keterpisahan manusia dari Allah pada mulanya itu adalah karena dosa. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu dengan sangat jelas. Kejadian pasal 3, kalau kita membaca ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian ini terjadi karena manusia telah melanggar perintah Allah, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dari manusia lebih memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Manusia rela memberontak kepada Allah hanya demi kenikmatan hidup sementara yang ditawarkan oleh iblis, saudaraku. Dan demi kenikmatan hidup yang sementara itu, manusia tidak pernah berpikir akibatnya. Akibat dari perbuatan itu, Allah harus mengusir mereka. Karena apa? Karena Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang suci,
tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang tidak benar. Nah saudaraku, seharusnya ini menjadi pelajaran berharga. Lalu kita memeriksa segenap hidup kita saat ini. Apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menjadi makhluk yang kekal, yang dilayakkan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Ini harus kita perkarakan dengan serius. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan begini, upah dosa ialah maut. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku, tadi saya katakan, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menjadi makhluk yang kekal. Yang artinya, kalau kita sudah tahu upah dosa ialah maut, maka saat ini kita harus berani mengambil keputusan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Atau dengan kata lain, kita harus berani mengambil keputusan untuk hidup tidak berbuat dosa lagi. Saya katakan, untuk hidup tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena kita sudah menerima karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ditebus di dalam Kristus supaya kita dibenarkan. Ini sudah sering saya katakan. Tetapi harga yang harus kita bayar ketika kita menjadi orang yang dibenarkan, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Sebab firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Berbuat dosa berarti upah dosa itu ialah maut. Artinya pada akhirnya karena dosa akan membuat kita terpisah dari Allah. Jadi saat ini kalau kita tidak serius saudaraku untuk memeriksa hidup kita, lalu kita mengambil keputusan untuk merubah diri, hidup benar di hadapan Tuhan, artinya kita bersedia memiliki komitmen hidup, menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup kita. Saudaraku, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita tidak akan pernah bisa menghayati kehidupan kita sebagai makhluk yang kekal, yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita harus terpisah dari Allah, karena kita akan ditolak. Kita tidak akan pernah diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Mari kita sadar akan hal ini saudaraku. Satu hal yang harus benar-benar kita sadari, kasih karunia di dalam Kristus kita sudah terima. Tetapi persoalannya adalah di akhir kehidupan kita masih ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Semua manusia, dengar baik, semua manusia termasuk orang percaya akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupannya selama di dunia ini. Dan itu tidak bisa kita hindari. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 sudah sering kita baca, firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, ini harus menjadi peringatan keras bagi kita. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh berubah, maka ancaman bahaya di kekekalan sedang mengintai kehidupan kita. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh berubah, maka seperti yang firman Tuhan katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Maksud dari di depan pintu di sini bisa menunjuk kepada hati kita. Artinya, kalau hati kita tidak sama seperti hatinya Kristus, atau seperti yang firman Tuhan gambarkan, kalau kita tidak sepikiran, seperasaan dengan Kristus, maka setiap tindakan hidup kita pasti salah. Kalau tindakan hidup kita salah berarti
kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah, dan kehidupan yang tidak berkenan itulah yang akan membuat kita ditolak oleh Allah. Artinya kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Seharusnya kebenaran ini menyadarkan kita, lalu kita mengambil keputusan untuk berubah sebelum terlambat, supaya kita benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menjadi makhluk yang kekal, yaitu menjadi orang-orang yang benar-benar diperkenankan tinggal bersama-sama dengan Allah di kekekalan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali disadarkan bahwa ketika Engkau memberikan nafas hidup ini kepada kami, itu artinya kami menjadi makhluk yang kekal, yang seharusnya tinggal selamanya bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Oleh karenanya ya Bapa, kalau saat ini cara hidup kami masih salah, ampunilah kami. Kami mau berubah, kami mau kembali kepadamu ya Bapa. Kami mau benar-benar mempersiapkan kehidupan kekal kami di sepanjang sisa umur hidup kami, supaya pada akhirnya Engkau boleh menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, memegang tangan kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu di sisa umur hidup kami hanya mau hidup melakukan kehendak-Mu saja ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.